First record of the dome of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Apa yang ada di benak kalian ketika pertama kali mendengar kata nuklir? Yap, sebuah ledakan besar yang akan menghancurkan apa saja yang berada di sekitarnya. Akan tetapi nuklir, sebenarnya jauh lebih mengerikan daripada itu. Dampak paling mengerikannya adalah dapat menyebabkan mutasi pada makhluk hidup yang terpapar radiasinya. Hal ini bisa terjadi karena paparan radiasi yang tinggi dapat merusak DNA dalam sel-sel tubuh, yang dapat mengakibatkan perubahan genetik atau mutasi. Mutasi ini dapat memengaruhi sifat-sifat fisik, perilaku, atau kesehatan organisme yang terkena. Salah satu contoh kasus mutasi akibat paparan radiasi nuklir adalah bencana Chernobyl pada tahun 1986 di Ukraina. Setelah ledakan reaktor nuklir Chernobyl, banyak orang terpapar radiasi tingkat tinggi. Beberapa orang yang terpapar mengalami mutasi genetik yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk peningkatan risiko kanker, gangguan genetik pada keturunan, dan masalah kesehatan lainnya. Bisa terlihat dari beberapa foto korban bencana Chernobyl mengalami kondisi yang sangat mengerikan. Nuklir dimulai pada awal abad ke-20 dengan penemuan radioaktivitas oleh Henry Becquerel pada tahun 1896. Kemudian, penelitian Ernest Rutherford pada tahun 1911 tentang struktur atom membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam tentang fisika nuklir. Pada tahun 1930-an, penelitian tentang reaksi fusi dan fisi nuklir semakin berkembang, yang pada akhirnya membawa kepada pengembangan bom nuklir selama Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1945, bom atom pertama diuji coba dan dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, menandai awal era nuklir. Setelah perang, kekuatan nuklir menjadi bagian penting dari persaingan politik dan militer antara negara-negara besar, yang menyebabkan perlombaan senjata nuklir dan kemudian perjanjian internasional tentang kontrol senjata nuklir. Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, TPNW, yang dinegosiasikan oleh lebih dari 130 negara, merupakan upaya itikat baik untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, NPT, untuk mengupayakan langkah-langkah efektif dalam perlucutan senjata. Perjanjian pelarangan ini semakin memperkuat komitmen negara-negara tersebut terhadap penggunaan, ancaman penggunaan, pengembangan, produksi, manufaktur, akuisisi, kepemilikan, penimbunan, transmisi, penempatan, atau pemasangan senjata nuklir. Hal ini memperkuat komitmen negara-negara terhadap NPT dan Perjanjian Pelarangan Uji Coba Komprehensif, CTBT. Meskipun perjanjian pelarangan itu sendiri tidak akan menghilangkan senjata nuklir apapun, perjanjian ini dapat membantu mendelegitimasi lebih lanjut senjata nuklir dan memperkuat norma hukum dan politik yang melarang penggunaannya. Untuk saat ini setidaknya ada 9 negara yang mempunyai senjata nuklir, yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara.